itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat dan pembelajaran 1. Selamat menyaksikan. Siapa ayo yang pernah terjatuh sampai terluka dan mengeluarkan darah? Nah, tentu mungkin beberapa dari kita pernah merasakan itu ya anak-anak ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah adalah mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh. Sistem peredaran darah pada manusia terdiri atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Anak-anak, jantung terdiri dari 4 ruang. Apa saja itu? Yang pertama adalah serambi kiri, yang kedua adalah serambi kanan, yang ketiga adalah bilik kiri, dan yang keempat adalah bilik kanan. Keempat ruang jantung tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama adalah serambi kanan. Serambi kanan berfungsi mengalirkan darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh ke bilik kanan. Yang kedua adalah serambi kiri. Serambi kiri berfungsi mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru ke bilik kiri. Yang ketiga adalah bilik kanan. Bilik kanan berfungsi memompa darah yang kaya karbon dioksida ke paru-paru. Dan yang terakhir adalah bilik kiri. Bilik kiri berfungsi memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Organ peredaran darah selanjutnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah. Pembuluh darah terdiri dari yang pertama, pembuluh nadi atau arteri, yang kedua, pembuluh balik atau vena, dan yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Perbedaan dari pembuluh arteri dan vena antara lain. Yang pertama, pembuluh arteri letaknya di bagian dalam tubuh, sedangkan pembuluh vena letaknya di permukaan kulit. Yang kedua, dinding pembuluh arteri tebal, kuat, dan elastis, sedangkan dinding pembuluh vena tipis dan tidak elastis. Yang ketiga, pembuluh arteri mengalirkan darah keluar dari jantung, sedangkan pembuluh vena mengalirkan darah menuju jantung. Dan perbedaan yang terakhir adalah pembuluh arteri denyutnya terasa, sedangkan pembuluh vena denyutnya tidak terasa. Nah anak-anak, bagaimana ya cara kerja organ peredaran darah kita? Mari simak video berikut. Berikutnya adalah proses saat jantung berdenyut. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Maka beginilah cara kerjanya. Saat relaksasi, bentuk jantung mengembang dan darah masih di dalam serambi kanan dan serambi kiri. Katup terbuka, lalu darah menuju bilik. Saat berkontraksi, bentuk jantung menguncup dan darah mulai dipompa keluar dari jantung menuju pembuluh darah, ke paru-paru dan ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung lagi. Proses tersebut secara terus-menerus terjadi setiap jantung berdenyut. Proses peredaran darah. Darah di serambi kiri menuju ke bilik kiri, lalu menuju ke pembuluh darah, berkumpul sementara di aorta, lalu ke seluruh tubuh melalui pembuluh nadi atau arteri. Setelah itu mengalir melalui pembuluh balik atau vena menuju serambi kanan, dan lanjut ke bilik kanan, lalu menuju ke arteri pulmonalis. Di paru-paru mengalami pernafasan, lalu menuju vena pulmonalis. Proses tersebut terjadi secara terus-menerus setiap jantung berdenyut.
peredaran darah dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah peredaran darah kecil. Kemana ya arah aliran darahnya? Peredaran darah kecil, darah dari bilik kanan mengalir ke paru-paru, kemudian menuju ke serambi kiri. Sedangkan peredaran darah besar, darah dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke serambi kanan. Peredaran darah manusia terbagi menjadi dua, yaitu 1. Peredaran darah besar. Darah yang kaya oksigen dari serambi kiri masuk ke bilik kiri. Dari bilik kiri, darah dipompa menuju pembuluh aorta. Lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Darah dibawa kembali ke jantung oleh pembuluh vena dan masuk ke serambi kanan. Urutan peredaran darah besar yaitu serambi kiri, ke bilik kiri, ke pembuluh aorta, ke seluruh tubuh, ke pembuluh vena, dan ke serambi kanan. 2. Peredaran darah kecil. Darah di serambi kanan yang mengandung karbon dioksida masuk ke bilik kanan. Dari bilik kanan, darah dipompa ke arteri pulmonalis, lalu diantarkan ke paru-paru. Dari paru-paru, darah diantarkan oleh vena pulmonalis menuju jantung. Urutan peredaran darah kecil yaitu serambi kanan, ke bilik kanan, ke arteri pulmonalis, ke paru-paru, ke vena pulmonalis, dan ke serambi kiri. Nah anak-anak, kita harus bersyukur karena selama ini kita diberikan peredaran darah yang sehat oleh Tuhan. Nah, sebagai ungkapan rasa syukur, marilah kita ungkapkan dengan pantun. Coba perhatikan anak-anak, jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa membeli tomat. Jagalah peredaran darah kita agar hidup kita menjadi sehat. Apa ya itu pantun? Pantun adalah karya sastra yang terikat aturan dengan struktur sampiran dan isi. Sampiran merupakan kata-kata dalam dua baris pertama setiap bait, atau baris yang pertama dan baris yang kedua dalam setiap bait. Sedangkan isi merupakan kata-kata dalam dua baris terakhir dalam setiap bait, atau isi adalah baris ketiga dan baris keempat dalam bait suatu pantun. Ciri-ciri pantun antara lain, yang pertama bersajak ABAB, yang kedua satu bait terdiri dari 4 baris, yang ketiga setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata, yang keempat baris pertama dan kedua disebut sampiran, dan yang terakhir atau yang kelima adalah baris yang ketiga dan keempat disebut isi. Cukup sekian materi yang Bu Astuti sampaikan anak-anak. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Salam sehat dan semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.